Halo Kang Bro, welcome back my YouTube channel. Masih di NPK TV, channel-channelan. Ini part 2 tentang masalah ficus gabungan. Kebetulan bahannya ini ficus benjamina atau beringin. Ini di sini sekitar 2 tahun lebih sedikit kalau nggak salah. Dulu ini awal gabungan tuh, wah, kecil-kecil Kang Bro. Seginian Kang Bro, sebesar lidi. Kalau usianya ini sendiri itu sekitar 3,5 tahun. Yang setahun lebih sedikit itu saya tanam di bak. Karena dulu itu saya gini Kang Bro. Bentar ya. Dulu itu setek itu segini Kang Bro, selidi-lidi itu. Singkat cerita, saya tanam di bak itu setahun lebih sedikit. Bak yang besar itu. Karena tujuan awal itu hanya membentuk bonggol itu seperti selengan orang dewasa itu. Nah, setelah itu pokoknya gini Kang Bro. Awal ini sharing pengalaman aja ya. Ntar tak nongol dulu. Ya. Kalau awal kita senang main bonsai, ini pengalaman saya. Itu pasti kita pengen punya itu yang kecil. Itu rata-rata orang senang bonsai itu awalnya dari yang kecil. Karena mikirnya satu, tempat, yang kedua kecil itu mudah perawatannya. Itu mindset pertama Kang Bro. Tetapi setelah berjalannya waktu ke sini, ternyata bahan yang kecil itu malah jauh lebih sulit perawatannya. Apalagi kalau orang males kayak saya itu, yang nyiram itu kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, itu nggak cocok banget Kang Bro. Jadi singkat cerita, bahan ini karena dulu udah menyatu segini, lanjut ke percabangan kan. Nah, setelah itu saya mikir, karena dulu kan saya punya bahan itu kecil-kecil. Saya mikir nanti kalau ini sudah jadi, otomatis medianya sedikit. Kalau ingin apa ya namanya, merapatkan mata ranting gitu loh. Terus saya pelajarin lagi, ternyata beringin itu, gerimis Kang Bro. Beringin itu susah sekali untuk merapatkan mata ranting. Jadi kalau kita bikin kecil, small ke bawah, itu tantangan terberatnya di situ Kang Bro. Kenapa senior kita itu kalau ficus itu lebih suka beringin kimeng atau ficus microcarpa, karena kimeng itu memang dasarnya bawaannya itu mata rantingnya udah rapet gitu ya. Satu itu. Yang kedua, kalau barangnya kecil, otomatis kan ditanam di pot yang kecil. Nah, di pot yang kecil kalau bagi orang yang jarang nyiram itu masalah Kang Bro. Kita bikin udah lama-lama terus mati keringan kan nggak lucu ya. Ya bisa diakalin pakai double pot. Rata-rata orang pakai double pot kalau bahan yang kecil-kecil. Jadi kalau mau kontes atau mau apa itu tinggal diangkat, pruning akar, udah bawa pasti ready. Nah, kalau untuk double pot itu saya lebih menyarankan bahan yang persentasenya ya, bahan yang sudah 80% Kang Bro. Kalau bahan masih 50% terus kalian angkat, kalian jadikan di atas pot, nah itu kelamaan Kang Bro. Kalau saya sekarang itu lebih suka yang bikin yang gede-gede. Karena pertama itu suka bonsai itu hanya untuk pribadi ya, koleksi pribadi.
Tapi semakin kesini itu tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan komersil atau dijual belikan gitu Kang Bro. Jadi di pasaran itu ada bahan kecil itu mahal, ada bahan besar itu murah. Begitu juga sebaliknya, rata-rata bahan besar itu pasti mahal. Itu perubahan aja. Kalau misalkan ukuran medium ke atas itu baru bahan. Kalau udah dapat badan, akar sama tangan, itu baru bahannya aja rata-rata harga 5 juta Kang Bro. Tapi kalau kita ngomongin yang kecil baru bahan dapat akar, badan sama cabang. Nah, itu bahan yang kecil harganya 5 juta itu sudah terlalu mahal Kang Bro. Begitu ya. Padahal untuk programan itu dari perbandingannya bahan yang besar sama yang kecil itu sama-sama waktunya. Kalau kita konsepnya dari awal sudah mengerti Kang Bro. Kalau ini menurut saya ini lambat, karena konsep dari awal saya bikin kecil, jadi bahannya kecil. Kalau kalian konsepnya dari awal sudah pengen bikin yang besar, medium ke atas lah, otomatis bahan gabungannya itu paling kecil tuh segini Kang Bro, sejempol ini, itu paling kecil, jadi dia lebih cepat. Kalau bahannya besar-besar itu 1 tahun itu pasti udah jadi segede ini Kang Bro. Tinggal biar dia mengembang itu dari akar-akar sulurnya ini ditata. Nah ini juga belum nyatu sempurna, jadi untuk percabangan ini belum bisa digarap, hanya saja bisa mengarahkan. Contoh ini kemungkinan besar muka dari sini. Paling sulit itu kalau akar belum jadi Kang Bro. Maksudnya saya belum bisa digarap tuh itu akar belum jadi, kita udah mulai percabangan, itu bisa merusak semuanya. Karena apa? Kita belum tahu perkembangan akar nanti bagusnya dari mana. Terus kita bikin contoh dari sini, ini cabang pertama, contoh ya, ini kita arahkan seperti ini. Ini cabang kedua, misalkan ini cabang pertama, kalau ini kan lebih pendek dari ini ya, ini cabang kedua. Oke, terusnya bebas mau diatur kemana aja. Tapi sak dilalah, apa ya sak dilalah itu bahasanya, tapi kebetulan misalkan kita sudah dapat cabang pertama kedua, kebetulan singkat cerita berjalannya waktu itu akar lebih bagus dari sini Kang. Contoh ya. Nah jadi ini sama ini itu gak bisa jadi pedoman. Ini sama ini itu harus dirubah, entah itu dipotong, entah itu digimanain, pokoknya seperti itu. Jadi bikin bonsai itu tetap dari awal itu tetap akar sama badan. Masalah percabangan itu gampang, apalagi kalau jenis ficus itu sangat mudah ditempel. Hanya syaratnya kalau main ficus itu airnya harus oke, sinar mataharinya tuh juga harus oke Kang. Itu kuncinya. Nah ini aja di sini, ini tempatnya agak rindang, itu di belakang itu sudah rumah itu Kang Bro. Apalagi kalau di belakang saya, di belakang kamera, wah ada pohon rambutan, mangga, sayengon, sawit, ada pohon ubi, serut, macam-macam. Jadi bikin bahan itu harus ada konsep awal, kita mau bikin seperti apa, gayanya seperti apa, dan menyesuaikan lahan. Kalau lahan kita terbatas ya paling besar itu bikin yang ukuran medium, karena kita untuk ngejar misalkan kita 5 meter persegi, 5 meter persegi itu bisa lah untuk 10 pohon, tapi nggak bisa pohon itu besar. Itu rata-rata sepaha orang dewasa itu udah paling besar, karena nanti saling berhimpitan berebut sinar matahari Kang. Nah, ini bawahnya juga sudah saya alin. Rata-rata bahan yang saya garap yang sudah terlihat akarnya seperti ini tuh bawahnya
saya alasin kan bro. Tapi kalau bahan yang waton tanam, asal nanam, contoh misalkan beli online, beli dongkelan, tetek bengek itu nggak saya alasin karena tujuan pertama saya itu hanya untuk indukan. Ada juga yang untuk indukan langsung saya program ada, tapi rata-rata yang hanya untuk indukan itu waton saya tanam gitu aja. Ini kita ngomongin ficus ya. Nah, ficus itu macam-macam nggak bro? Ada ficus Benjamin Agringin, terus Kimeng, elegan, ada yang ngarani apa? Dolar Korea, Ipri itu ada yang pucuk merah, pucuk silver, macam-macam. Terus ada amplas putih, amplas hitam. Nah, jadi ini dulu itu saya kenapa bikin ini? So, ini ada juga yang mati kan bro. Jadi tidak selamanya itu bikin bonsai itu mudah dan selalu hidup. Ini mati mungkin karena dioman, nggak kebagian sinar matahari. Ini aja yang kecil-kecil loh, nggak dapat sinar. Jadi kenapa dulu saya tanam ini? Karena kimeng itu saya nggak punya bahan dulu. Saya punya bahan kimeng aja baru beberapa bulan terakhir ini. Itu pun ukurannya masih kecil-kecil. Jadi kalau ada pruningan sisa kecil itu segini ya, saya tancap-tancapin. Ya untuk yang gabung-gabung kimeng itu sebenarnya dari kecil-kecil ini. Saya beli itu bibit. Ada beberapa yang beli. Tapi rata-rata kebanyakan itu saya minta sama teman-teman gitu. Kadang juga ya dikasih, saling tukar bahan lah. Saya punya ini saya kasih, teman saya punya itu saya dikasih, seperti itu. Dan kenapa senior kita itu lebih suka ficus itu yang rombongannya kimeng, elegan, jarang yang pakai ini. Karena ya itu tadi yang bro, setiap barang itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Itu kalau kalian belum ke tahap itu, bolehlah kalian uji coba, kalian nanam ini nanam itu, silahkan. Tapi kalau nanti kalian sudah tahu dan sudah mempelajari, pasti kalian punya alasan, karena kalian sudah berpengalaman, kalian milih bahan yang lain. Jadi bikin bonsai itu nggak asal bonsai ini viral, bonsai ini gini, bonsai ini banyak penggemarnya. Kita melihatnya jangan di situ Kang Bro. Kita melihatnya tuh begini. Yang pertama, apa benar bahan tersebut itu mempunyai kayu yang keras? Karena syarat utama bonsai itu bisa hidup lama itu dia mempunyai kayu yang bagus, tidak mudah lapuk. Ya meskipun mudah lapuk itu kan bisa dibikin keringan atau ditempel pakai salep kambium biar cepat nutup, itu memang ada. Tapi ya usahakan kalau bikin bonsai itu kalau nggak cacat jangan dibikin keringan, terkecuali rombongannya cemara sinensis. Kenapa orang-orang itu lebih kalau bikin keringan itu lebih suka yang sinensis cemara? Karena memang cemara itu kayunya memang ulet dan perawatannya harus ekstra. Kalau kita baru belajar ya jangan main tuh yang enak-enak gitu, rombongannya ficus. Ini juga saya bingung Kang Bro, gimana bagian bawahnya aja belum kelihatan, mau diarahin gimana ini? Udah, jadi ujung-ujungnya seperti ini. Coba saya lihatkan yang di bagian belakangnya ya. Nah, itu Kang Bro. Ini yang rada gelap karena ini sore hari. Tuh. Itu matahari dari sana tenggelam ke sana. Jadi bahan ini itu terkena matahari itu dari jam 9 sampai jam 1 siang.
selebihnya itu nggak dapat, karena kalau pagi itu terhalang pohon-pohon itu, kalau sore juga terhalang rumah itu. Jadi untuk nanam bahan itu air sama sinar matahari itu wajib dipikirkan. Aduh, Kang Bro. Coba saya perlihatkan keliling, Kang Bro. Nah, ini kan yang mengembangnya itu kan sebenarnya akar sulurnya, Kang Bro. Nanti kalau akar sulurnya dia sudah oke, sudah rada rapet 50% lah. Ini kan masih bolong-bolong. Baru kita garap percabangannya. Kalau kita keluar, lah itu tingginya 6 meteran ada, Bang Bro. Ya seperti itulah. Nah itu. Tapi tetap saya telaten ini, saya sabarin biar jadi bahan yang bagus. Dan ini kemungkinan besok mau saya sambung atau saya tempel pakai elegan atau gimana, saya belum tahu. Tapi saya rasa ini bagusnya pakai elegan, Kang Bro. Percabangan mulai itu, mulai misalkan ini sudah bawahnya udah oke, mulai bikin percabangan, saya gabung pakai elegan. Tapi elegan saya belum punya, saya lagi proses-proses jaluk ke teman-teman saya. Jadi gitu ya, Kang Bro ya. Dalam membuat bonsai itu ada ilmunya. Ya kalau misalkan kalian baru seneng, baru belajar bonsai, tidak ada salahnya kalian mau bikin ukuran seberapa, gaya seperti apa, dan jenisnya itu jenis apa saja. Itu tidak masalah, karena semakin banyak kalian nanam itu semakin banyak pengalaman kalian dan semakin besar peluang kalian untuk mengerti bahwa kenapa sih bahan seperti ini kok karakternya gini. Kenapa senior kita itu lebih suka jenis yang seperti ini, seperti ini gitu. Itu pasti ada pertimbangannya, Kang Bro, daripada milih yang bahan yang ini misalkan. Jadi intinya, pada intinya, kalau kalian mau bikin bonsai, itu kalian lihat di kontes aja lah. Kalau di kontes itu kan yang paling banyak itu kan asem Jawa, serut, sama ficus macam-macam, tapi kebanyakan itu kimeng. Terus ada juga yang anting putri. Pokoknya yang bertahan dari dulu sampai sekarang itu ya serut, asem, ficus, setelah itu cemara, sinensis sandu, ya anting putri, terus sancang siansi itu juga ikut. Tapi yang paling banyak itu 4 itu tadi. Yang maksudnya tuh dari dulu sampai tahun 50 tahun yang akan datang itu 4 bahan itu nggak akan mati. Jadi maksudnya nggak akan mati itu pamornya itu nggak akan hilang, karena 4 pohon itu sudah terbukti memiliki masa hidup yang sangat lama kalau digarap, diproses dan dirawat dengan baik. Oke, thank you sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe, bro. Ini saya hanya berbagi pengalaman ya, bukan maksud mau ngajarin atau gimana.